Gila, lihat deh ke sana, Jang Jingyue. Dia itu cowok paling populer di angkatan kita. Anjir, cepetan lihat. Lu kenapa sih? Jang Jingyue masuk phase pengakuan cinta tuh. Woi, masih nyambung nggak? Masih lah, lu udah ngeliatin dia hampir 20 detik tahu. Kenapa? Lu naksir dia juga? Kok, terus ngapain lu ngeliatin selama itu? Gue cuman ngerasa dia emang lumayan ganteng sih. Lu tahu nggak gimana cara gue mergokin mantan gue? Selingkuh? Soalnya pas dia ngelihat cewek lain, tatapan matanya persis kayak tatapan lu pas ngelihat foto tadi. Sama persis, nggak ada bedanya. Tatapan kayak gitu namanya jatuh cinta. Yuan-yuan, mantan lu selingkuh, tapi malah lu jadiin bahan pelajaran. Lu nggak terlalu kejam sama diri sendiri apa? Ah elah, intinya gue cuma bisa dibilang agak tertarik sih sama dia. Tapi belum sampai tahap suka. Ya udah agak tertarik. Jam berapa sekarang? Jam 7:40. Buruan sapu, sisa 20 menit lagi. Hah? Bukannya semalam lu bilang hari ini dapat shift pagi? Kan emang udah gue bilang. Waktu itu lu bilang, iya paham-paham. Terus lanjut main HP. Terus kenapa lu nggak bangunin gua? Gua udah bangunin lu 3 kali ya. Tapi tiap kali dibangunin, lu selalu bilang, 5 menit lagi terus balik badan. Tenang dikit napa? Dasar pengkhianat. Teman-teman sekalian, masa depan ada di tangan kalian. Ngantuk banget rasanya pengen balik ke asrama aja. Gila ya, masa hadiah turnamen basket pelit banget sih. Cuman payung lipat, terus sekali pakai pula, bukannya pas banget. Pas dari mana? Tapi emang cocok sih sama lu. Maksud lu apa? Kesamaan lu sama payung sekali pakai itu, sama-sama nggak ada gunanya. Gue udah traktir lu makan, tapi malah diomongin kayak gini. Ya udah deh, ayo jalan. Oh gitu. Terus lu nggak mau ambil payung lipatnya. Buat apa coba? Cuma sekali pakai, mending gua buang aja. Bentar. Bukannya tadi lu bilang payung itu cocok banget sama gua. Cocok nggak cocok itu nggak penting. Anggap aja lagi berbuat baik hari ini. Nggak usah dibalikin. Abis pakai langsung buang aja. Kalau nggak mau, ya udah gua buang. Bukannya itu payung gue. Sekarang malah jadi punya dia. Terus punya gua mana? Bukannya lu bilang nggak guna. Gue bilang nggak guna. Bukan berarti lu bisa sok dermawan pakai barang gua ya. Cie, si basah kuyup udah balik nih. Baru balik kencan ya? Nih gue beliin boba. Kenapa? Bengong aja. Gue mau nanya sesuatu nih. Kalau ada cowok yang ngasih payung ke lu, siapa? Siapa yang ngasih lu payung? Nggak ada siapa-siapa. Tapi muka lu kelihatan lagi ada apa-apa. Muka gue tuh kelihatan abis kehujanan. Ya iyalah, nggak usah ditanya lagi. Berarti dia naksir lu tuh. Tapi dia bener-bener teman sekolah yang nggak gue kenal loh. Ya berarti dia emang orang baik. Oh, kalau teman asing ngasih payung sih murni kebaikan. Tapi kalau lawan jenis yang udah kenal tiba-tiba ngasih payung, wah pasti ada maunya tuh. Wih, gawat. Kak, tangan kakak kenapa? Nggak apa-apa, cuman kena papan ring basket pas main. Ke klinik sekolah aja buat diobatin. Nggak usah. Buset, lukanya gede banget. Kok malah bengong lagi sih? Enggak kok. Ya udah, yuk jalan. Keburu kehabisan makanan di kantin nanti. Buku gua ketinggalan di perpustakaan. Lu duluan aja, gua mau balik dulu. Ya udah, gua duluan ya buat tag tempat. Lu mau makan apa? Terserah apa aja boleh. Gue cuma kebetulan lewat kok. Kebetulan lewat lapangan basket terus lewat ruang ganti. Oke, ayo jalan. Kapok deh, gue nggak mau lagi ngelakuin ginian. Lain kali taruh di tempat lain aja. Oh ya kak, obat di tangan kakak itu dari siapa? Nggak tahu. Tahu-tahu udah digantung di pintu ruang ganti. Siapa sih yang perhatian banget sampai beliin betadine? Mungkin orang baik. Apa mungkin Lin Yu? Bukannya kemarin dia datang buat nonton tanding basket? Lin Yu siapa? Astaga, itu loh yang naksir sama lu. Gua nggak inget. Tapi yang ngasih obat ini kayaknya orang baik deh. Lin, Yu dateng tuh. Lagi ngobrolin apa nih? Kok seru banget. Lagi ngomongin siapa yang ngasih obat buat Kak Le. Itu loh yang kemarin digantung di pintu ruang ganti. Lin Yu, kamu tahu nggak? Aduh, kok kalian bisa tahu sih? Wah, beneran kamu yang ngasih. Aku cuma kebetulan lewat terus lihat aja. Tangannya kan lagi terluka, jadi sekalian aku beliin. Tanganmu kan lagi luka, jangan kena air dulu ya sementara waktu. Makasih ya, nggak apa-apa kok. Lain kali kamu yang harus lebih hati-hati. Lin Yu, kamu perhatian banget deh, ya kan? Beneran nggak ada apa-apa kok. Ya sudahlah, siapapun yang ngasih, yang penting niat baiknya udah diterima. Tapi plester luka ini dipakainya telat banget deh. Kelas jam 8 pagi itu bener-bener perusak peradaban manusia. Aku bakal tetap megang teguh pendapat ini. Bukannya semalam kamu udah tidur dari jam 10, tidur 8 jam itu bukan berarti tidurnya udah cukup. Bisa tidur sama tidur nyenyak itu dua hal yang berbeda. Kamu sekarang malah kayak filsuf deh. Filsuf mah nggak ada kelas jam 8 pagi. Coba lihat Jiang.
Jing Yue. Heh, dia lagi ngasih kopi ke cewek tuh. Wah, matahari bakal terbit dari barat nih. Kamu kenal nggak sama cewek itu? Makasih ya buat yang kemarin. Ah, kamu terlalu sungkan. Kamu kenapa? Lemas banget kayak terong layu. Aku lagi merenungi hidup nih. Merenungi apa emangnya? Merenungi seseorang. Kalau cinta diam-diam berakhir bahkan sebelum sempat dimulai. Obyobobu, apa itu masih bisa disebut cinta diam-diam? Maksudnya apa? Kamu nanya aku? Pengalaman cinta diam-diamku itu nol besar. Aku mah tipenya yang terang-terangan. Bukannya hubunganmu yang terang-terangan itu putus cuma dalam 2 minggu? Setidaknya aku sempat berjuang walaupun harus gugur sebelum menang. Dan bikin para pahlawan menangis terseduh-seduh. Aku bukan pahlawan. Bahkan namaku aja nggak masuk dalam puisi. Hehehe, kamu mau ngapain lagi? Dia kan satu jurusan sama kita. Kayaknya, buset, kita kok nggak pernah lihat dia sebelumnya ya? Dia kan nggak duduk di sebelahmu. Wajar aja kan kalau kamu nggak pernah lihat dia. Kamu sendiri juga belum pernah lihat dia kan? Bukannya tadi pagi baru ketemu? Ini juga buat tugas kelompok mata kuliah ini. Satu kelompok isinya 3 orang. Jadi aku asal masuk aja ke kelompok 2. Oh, Lin Yu ya? Oh, ternyata cowok yang tadi pagi itu namanya Lin Yu. Terus ada kalian berdua juga. Ya ampun Tuhan, kamu lagi bercandain aku ya? Kamu sekelompok sama dia? Bukan gitu. Maksudnya kita sekelompok sama dia. Dan kamu juga ada di sini. Buset, takdir macam apa sih ini? Kok bisa kebetulan banget begini ya? Apa aku ini cuma figuran yang ditakdirkan jadi saksi cinta si pemeran utama? Kenapa tiap kali selalu pas banget begini sih? Ya ampun, apa sutradara takdir harus bikin alur drama sesengsara ini? Menurutmu dia orangnya susah diajak gaul nggak ya? Halo semuanya, mohon bantuannya ya ke depan. Halo, halo, namaku Chen Shuyuan. Kamu kenal sama Jang Jingyue? Kenal kok, emangnya kenapa? Tadi pagi aku lihat dia bawain kopi buat kamu. Hubungan kalian berdua apa sih? Yuan-yuan. Apaan sih? Baru juga kenal hari pertama. Masa langsung nanya yang begituan? Kan aku cuma penasaran. Nggak ada apa-apa kok. Dia cuma sengaja bawain buat aku kok. Dia emang orangnya baik banget. Kemarin-kemarin aku sempat bantu dia sedikit. Makanya dia selalu ingat. Oh gitu ya? Sebenarnya dia orangnya cukup perhatian kok. Kamu lagi ngapain? Lagi mikirin arah tugas kelompok kita. Kalau mau mikir ya mikir aja. Kenapa pulpennya malah disiksa begitu? Ini caraku biar bisa fokus mikir. Kamu nggak apa-apa. Tapi muka kamu kelihatan agak kaku gitu. Muka aku emang datar dari lahir. Tadi pagi perasaan kamu masih bisa senyum deh. Soalnya tadi pagi belum pusing mikirin tugas kelompok. Bisa aja ya nyari alasannya. Kita bikin grup chat dulu yuk, biar gampang komunikasinya. Oke, sini aku scan barcode kamu. Ngapain kamu nyari dosen? Mau ngapain nyari dosen? Konsultasi psikologi. Hah? Perwakilan konseling kelas asal daftarin namaku cuman buat menuhin kuota. Tapi dilihat dari sudut manapun, kamu kelihatan sehat-sehat aja tuh. Cuman buat menuhin kuota aja kok semuanya harus kebagian giliran. Terus, kok aku nggak kebagian giliran? Soalnya bulan lalu kamu bolos ngisi kuesioner survei psikologi. Iya ya, tolong beliin sandwich ya, makasih sayang. Ih, geli banget deh. Dek, mulai hari ini semuanya wajib bayar pakai kartu mahasiswa ya. Nggak terima tunai ataupun scan kode code. Iya, aku tahu kok, tapi saldonya nggak cukup. Padahal aku baru top up minggu lalu. Sistemnya bilang nggak cukup, ya berarti nggak cukup. Sistem sekolah ngebug lagi pasti. Apa tim IT-nya bikin sistemnya error parah ya? Tuh lihat, uangnya udah masuk. Kalau gitu kamu tanya aja ke bagian keuangan. Tapi aku mau beli sarapan sekarang. Makanya top up dulu. Kan udah top up. Kalau gitu tanya ke bagian keuangan. Maaf, nggak apa-apa kok. Saldonya nggak cukup. Kemarin aku udah top up kok. Kalau gitu tanya aja ke bagian keuangan. Aku belum sarapan tahu. Makanya top up dulu. Kan aku bilang udah top up. Cuaca hari ini bagus ya. Nggak mungkin. Aduh, masa jalannya sama sih? Kok malah kayak nguntit gini sih? Sumpah, aku beneran bukan orang mesum kok. Ternyata dia juga mau konseling psikologis. Tenang, tenang. Cuma masalah sepele kok. Lantai berapa? Sama kayak kamu. Oke deh. Aku pengen ngobrol. Ya ampun, ya ampun. Kakinya gemetar, dia kelihatan ketakutan. Bukan ketakutan biasa yang kayak, yah sial banget liftnya rusak. Tapi ketakutan yang bikin tubuhnya bereaksi sendiri. Nggak ada yang ngangkat. Mungkin kita harus nunggu sebentar. Kamu mau ke lantai 5 buat konseling psikologi juga? Ya, aku juga. Mau makan nggak? Nggak usah. Kalau nggak mau, aku buang nih. Makasih ya. Mau ngobrolin sesuatu nggak? Terakhir kali aku terjebak di lift, aku nunggu sampai 1 jam. Terus gimana? Terus paman teknisinya nyongkel pintunya pakai batang besi. Dia bilang lift ini emang udah penyakitan. Tiap bulan diperbaiki sampai 2 kali. Terus kenapa kamu masih naik lift?
Soalnya tangga ada di ujung koridor sebelah sana. Aku males jalan. Waktu itu aku nggak tahu kalau rusaknya bakal sesering ini. Ada yang bisa kita lakuin nggak ya? Baterai HP ku masih 80%. Cukup buat bertahan lama kok. Bagi satu lagi dong. Kalau dikasih kebanyakan nanti jadi terlalu mencolok. Buset, liftnya bener sendiri. Mungkin dia takut gelap kali ya. Kamu penasaran deh, jalanku agak pengkor ke dalam nggak ya? Jaketku kusut nggak? Papa namanya asal-asalan banget. Dia nyuruh aku masuk duluan. Janjiannya jam berapa? Jam 9. Baik, silakan duduk. Akhir-akhir ini tidurnya gimana? Lumayan. Kalau nafsu makan, lumayan juga. Ada hal yang bikin kamu cemas banget nggak? Atau pas lagi ngerasa terpuruk? Kemarin pas aku top up 20.000 yuan ke kartu kampus, saldonya nggak masuk. Itu bikin cemas banget sih. Kalau itu bukan urusan kami, kamu harus ke bagian keuangan. Aku tahu kok, cuma pengen cerita aja. Tekanan belajarnya berat nggak? Nggak terlalu. Terus gimana hubungan pertemananmu? Lumayan. Kamu kesini cuma buat memenuhi kuota kan? Penanggung jawab psikologi bilang semua orang di fakultas harus giliran ke sini. Dia nggak salah sih. Ya udah, tanda tangan di sini. Lalu berikutnya. Jadi begini toh yang namanya konseling psikologis. Rasanya kayak lagi silaturahmi lebaran ke kerabat yang nggak begitu akrab. Kita kan bukan orang aneh. Nggak boleh nguping. Coaching gue? Iya. Tidur normal. Nafsu makan normal. Perubahan emosi normal. Ada ngerasa sedih banget atau kesal nggak? Minggu lalu daging semur di kantin habis. Agak kesal sih pas itu. Kalau itu juga bukan urusan kami. Aku cuma asal celetuk aja waktu itu. Kamu sih tipe yang nggak bikin repot ya? Ya sudah, tanda tangan di sini. Makasih ya atas kerjasamanya. Normal kok, normal banget malah. Belum dibuka. Liftnya pengap banget. Normal kok. Semuanya normal. Permen itu rasa apa? Kok ada ya orang yang selalu bawa permen kemana-mana? Kamu lagi ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain. Tapi senyummu itu loh, lebar banget sampai ke telinga. Masa sih? Enggak ah. Huf. Kamu ada yang disembunyiin dari aku ya? Nggak mau kasih tahu. Kamu mah emang nggak pernah cerita ke aku. Sekarang pun disembunyiin juga. Ayolah, aku mohon banget. Ko Jing Yue, ya. Kamu siapa ya? Kamu nggak tahu aku siapa? Anak teknik sipil itu ya? Atau cowok yang dikeluarkan pas pertandingan basket minggu lalu? Ini soal Lin Yu. Mending kamu jauh-jauh deh dari dia. Emangnya kamu siapanya dia? Aku suka sama dia. Oh ya bilang aja ke dia. Nggak ada gunanya ngomong ke aku. Terus maksudmu ngasih dia kopi itu apa? Dia udah bantuin aku, jadi aku traktir. Segelas minuman, emang kenapa? Kayak nggak pernah traktir orang minum aja. Mending kamu jauh-jauh dari dia, oke? Apa? Kan aku udah bilang iya. Aku nggak tertarik sama dia. Semangat ya. Kamu lagi ngerjain aku ya? Enggak kok. Aku tulus kok doain kamu sukses. Ternyata kamu berjiwa besar juga ya. Tapi dengan masalah keluargamu itu, emang kamu pantas sok murah hati. Masalah bapakmu itu, siapa sih di seluruh ibu kota yang nggak tahu? Bisa-bisanya kamu sok santai seolah nggak ada apa-apa. Perempuan yang di rumahmu itu namanya Tante Jo kan? Ibumu tahu nggak? Udah selesai bacotnya. Nggak punya sopan santun banget sih lo. Wah, kena mental nih, sialan. Mau ngapain lo? Panggil guru. Buruan panggil guru. Sudah. Siapa yang digebukin tadi? Jiang Jingyue atau Zaolin? Dia duluan yang main tangan. Kalau lo nggak ngomong kayak gitu, dia nggak bakal mukul. Gua ngomong apa emangnya? Lo ngomong apa? Lo sendiri yang paling tahu. Saya sudah lihat rekaman CCTV. Kamu juga nggak bisa bicara baik-baik. Memangnya kalau main fisik bisa menyelesaikan masalah? Nggak sih, tapi dia emang pantas dihajar. Pak, dengar sendiri kan? Sopan nggak tuh sikap kayak gitu? Diam kamu. Kalian berdua harus bikin surat refleksi diri, masing-masing satu. 3.000 kata kumpulin besok. Kamu tulis duluan. Pak, aduh 3.000 kata nggak bakal kelar. 1.500 boleh nggak? Malah nawar kamu ya. Tangan saya sakit, Pak. 2.000 kata. Nggak bisa kurang lagi. 1.800, 2.000, 1.800, 1.900, deal. Pak, Bapak terlalu lembek sama dia. Kamu lap dulu tuh darah di sudut bibirmu. Ngeri banget liatnya. Kalian udah denger belum? Yong Jingyue hari ini berantem loh. Sama siapa? Hei, lo denger nggak? Sama Zaolin. Iya, yang itu kayaknya gara-gara cewek deh. Ya denger dan bukan kayaknya lagi, tapi udah pasti. Itu loh Lin Yu, cewek yang waktu itu dikasih kopi sama Jiang Jingyue. Ternyata Zaolin juga naksir Lin Yu. Makanya mereka berdua langsung ribut. Jiang Jingyue yang mukul duluan. Katanya bibirnya Zaolin sampai robek digebukin. Sampai harus ke klinik buat dapet 2 jahitan. Ya ampun, terus Jiang Jingyue nggak apa-apa. Dia mana mungkin kenapa-kenapa. Cuman dipanggil sama dosen wali buat nulis surat refleksi. Katanya di ruangannya dia malah nawar-nawar sama dosen wali.
Nawar jumlah kata di surat refleksinya. Bisa-bisanya hal kayak gitu ditawar, ya namanya juga Jang Jingyue. Tadi dia dipanggil ke gedung mana sih? Ngapain lu? Mau pergi ke kantin? Nggak jadi pergi deh, kamu duluan aja. Pergi aja. Ada barangku yang ketinggalan. Bukannya tasmu udah kamu bawa, ketinggalan barang yang lain. Ibu! Aduh, bikin kaget aja. Lagi ngapain? Bisa nggak lampu di lantai ini jangan dimatiin dulu? Kenapa? Kan semuanya udah pulang, emang masih ada yang belum keluar? Iya, masih ada yang ditahan guru di ruang guru. Terus harus nunggu sampai kapan? Saya kan mau pulang kerja. Biar saya aja yang matiin nanti. Ibu pulang duluan aja. Anak-anak zaman sekarang ada-ada aja. Saklar utama lampunya ada di panel listrik di ujung koridor itu. Baik, terima kasih ya, Bu. Halo, ada urusan bentar, aku bakal telat ke kantin. Kamu makan duluan aja. Kamu lagi ngelakuin hal aneh lagi ya? Enggak kok. Tapi waktu terakhir kali kamu bilang enggak, kamu malah pulang bawa payung. Kali ini nggak ada payung. Terus adanya apa? Nggak ada apa-apa. Dia ada di dalam. Sebenarnya apa sih yang lagi kulakuin? Apa aku udah terlalu bucin ya? Tapi kan kami bahkan nggak pacaran. Kok rasanya situasi ini familiar banget ya? Mana takut gelap lagi. Udah keluar. Tunggu dulu. Bro, kapan balik? Sekalian beli nasi goreng dong. Pedas? Tapi kok suaramu kedengaran aneh ya? Gak apa-apa. Terus kapan kamu balik? Bentar lagi. Oh ya, lampu gedung kelas di sekolah kita biasanya dimatiin jam berapa sih? Lampu yang mana? Lampu koridor? Pertanyaan macam apa itu? Biasanya sih, selain beberapa fakultas yang ada kelas malam, sisanya ya begitu siswa selesai kelas, lampunya juga ikutan mati. Semuanya diurus sama petugas kebersihan. Kok tiba-tiba nanya gitu? Gak apa-apa, nasi gorengnya pedas ya? Iya, iya, pedas dan banyakin bumbunya. Siswa selesai kelas, lampunya juga ikutan mati. Terus tadi siapa yang nyalain lampu koridor di lantai 3? Jang Qingyue, kamu gak apa-apa kan? Kalau kenapa-kenapa, aku pasti udah di ruang UKS. Bukannya lagi jalan beli nasi goreng. Aku dengar kamu berantem sama Jaulin. Kamu sekarang di mana? Enggak, cuman dia aja yang babak belur. Syukurlah kalau begitu. Pas dengar kabarnya aku kaget banget. Aku kepikiran apa mungkin karena, kamu dari mana? Dari asrama. Pas dengar kabarnya, aku langsung lari ke sini. Oh, enggak apa-apa. Bukan kamu kok. Bukan apa maksudnya. Kamu juga belum bilang. Kenapa kamu sampai berantem? Soalnya dia banyak omong. Kak, lagi mikirin apa sih? Kok kelihatannya ngelamun terus? Lagi mikir, bulan malam ini bulat banget ya. Emang kakak bisa lihat bulannya sekarang? Kak, kamu beruntung banget ya. Kenapa lagi? Lin On Ge chat, nanya keadaanmu sekarang gimana? Suasana hatimu lagi baik atau enggak? Dia beneran perhatian banget loh sama kamu. Kamu bilang kamu berantem gara-gara dia. Dianya langsung balik merhatiin kamu. Kurang baik apa coba cewek kayak gitu? Masa kamu nggak terharu sih? Aku berantem bukan karena dia. Kalau suka tuh bilang aja langsung. Maksudku bukan gitu. Kapan emangnya aku bilang kalau aku suka dia? Terus ngapain kakak masih bertahan di sini? Sok-sokan main drama jadi cowok tulus yang tersakiti? Shushu. Apa yang dia bilang bener juga? Bener apanya coba? Kamu tuh perhatian banget tahu sama Lin Yu. Masa kamu sendiri nggak sadar? Aku kan cuma merhatiin orang yang lagi deketin temenku sendiri. Emang nggak boleh? Dia bukan orang yang lagi deketin aku. Dia pernah bantu aku sekali dan aku udah ngucapin makasih. Kami udah nggak ada urusan lagi. Sana main gih, bro. Kakak nggak bakal pergi. Kamu duluan aja. Nungguin kakak lah. Nggak usah, kamu hari ini aneh banget deh. Dek, belum pulang? Lagi nunggu orang ya? Nunggu siapa ya? Bu, lantai ini bisa jangan dikunci dulu nggak? Belum pulang juga kamu lagi? Kemarin juga kamu, kan? Bukan aku kok kemarin. Masa mirip saya sih? Tapi beneran bukan saya kok, Bu. Ya sudah, pas kamu pulang nanti, tolong kunciin ya. Jangan sampai hilang kuncinya. Baik, terima kasih ya, Bu. 1, 2, 3. Ternyata ini memang bukan kebetulan. Gimana ya cara nangkep orang baik ini? Kamu tiap hari misterius banget, nggak pernah nemenin aku makan. Ada urusan sedikit. Kamu kapan sih nggak sibuknya? Dulu kamu nggak kayak gini, Hicks. Wah, kantin hari ini ramai nggak? Ramai-ramai banget malah. Saking ramainya, aku terpaksa semeja sama cowok asing. Semeja? Iya. Dia juga ditinggalin sama teman makannya. Kami berdua cuma makan sendiri-sendiri tanpa bicara. Sepanjang waktu cuma ngomong 3 kalimat. Di sini ada orang? Nggak ada. Oh, kedengarannya kayak hubungan rumit yang indah. Orang ini tiap hari kalau selesai kelas nggak langsung pergi. Sebenarnya ada urusan apa sih? Ya sudah, aku pergi sendiri saja. Ini yang terakhir aku janji. Dan Liangxiang sepertinya ada di sebelah sana. Kok belum ada tanda-tanda ya? Lagi nunggu orang? Nunggu siapa? Enggak nunggu siapa-siapa kok. Oh, kirain kamu lagi diam-diam khawatirin aku.
Ah, ayo ku antar balik ke asrama. Nggak usah, sudah malam bahaya kalau jalan sendiri. Ini kan di area sekolah. Di sekolah juga ada kita, orang jahat. Contohnya aku. Kalau gitu, kamu masih mau mengantarku? Makanya coba lihat. Dikawal langsung sama orang yang bahaya justru bakal lebih aman. Aku nggak paham logikamu. Nggak usah dipahamin, ayo jalan. Tunggu sebentar. Lampunya belum dimatiin. Kamu yang matiin setiap hari? Bibi, petugas kebersihan, minta tolong aku buat bantu. Kemarin dia juga minta tolong kamu. Iya. Kalau kemarin lusa, bibinya lagi sibuk. Ayo pergi. Kok kamu nggak jalan? Gelap. Maksudku gelap banget. Tadi kamu bilang kalau kamu itu orang yang berbahaya. Memangnya orang yang berbahaya nggak boleh takut gelap. Kamu harus tanggung jawab loh. Kan kamu yang matiin lampunya. Wah, ya sudah. Ikuti saja cahayanya. Oke, baterai HP-mu cukup kan? Cukup? Baguslah kalau gitu. Bagus apanya? Cukup apanya? Kamu yang harus antar aku balik ke asrama. Tadi kan kamu bilang kamu yang mau antar aku, sekarang rencana berubah. Sekarang giliran kamu yang antar aku. Kok kamu orangnya kayak gini sih? Kayak gimana? Udahlah. Udah aman, yuk jalan. Aku antar kamu balik ke asrama. Bukannya tadi kamu bilang aku yang antar kamu, siapa yang antar siapa? Sama aja lah. Yang penting jalan bareng. Malam-malam gini siapa juga yang teman sekamarmu? Aku cuma turun buat buang sampah kok. Kelihatan banget kok. Bukan, kalian, kami, dia biasanya nggak kayak gini. Kalian, kok dia yang bawain tasmu? Cuma sekalian, kamu ambil sekalian dari mana? Dari lantai? Lantai? Tadi aku taruh di lantai, terus dia langsung bawain gitu aja. Kamu yang nyuruh dia bawain? Nggak nyuruh, cuma, cuma dibawain sebentar doang. Kan bukan berarti nggak bakal dibalikin. Yuk jalan. Ayo ngaku. Ngaku apa? Ada hubungan apa kamu sama Jang Jingyue? Nggak ada apa-apa. Dia cuma sekalian searah ngantar aku balik. Searah, dia memutar dari wilayah barat ke wilayah timur. Searah dari mana coba? Katanya bumi itu bulat, jadi kemana aja pasti searah. Omongan kayak gitu aja kamu percaya? Sebenarnya apa sih maksud dia? Maksud apa? Bukannya dia suka sama Lin Yu? Hah? Dia yang ngasih kopi, dia juga yang berantem demi dia. Tapi ujung-ujungnya, sekarang malah dia yang nganter kamu balik ke asrama. Kamu saking gugupnya, sampai-sampai cara berpikir yang paling dasar pun udah nggak bisa lagi ya. Kak, padahal waktu nganalisis masalah percintaanku, kamu pinter banget. Itu beda. Bedanya di mana? Pas nganalisis kamu kan aku cuma penonton, jadi kelihatan lebih jelas. Terus sekarang karena kamu sendiri yang ngalamin, jadinya bingung kan? Aku belak-belakan aja ya. Nganter cewek balik ke asrama itu kesannya ambigu banget tahu. Sebenarnya dia mau apa? Masa kamu nggak paham-paham juga? Nggak paham? Ya tanya aja Gih. Tanya apa? Ya tanya dialah. Kalau besok dia nyariin lo lagi, tanyain langsung aja. Maksud lo apa? Tanya langsung, buruan tanya langsung. Lah, kalau dia bilang nggak ada maksud apa-apa gimana? Kalau nggak ada maksud, ngapain dia ngasih lo itu? Kurang kerjaan banget. Bukannya dia biasanya sibuk, udah pakai berantem, nulis surat peringatan, terus masih sempet-sempetnya ngasih kopi segala. Perasaan dulu ada yang pernah bilang deh, kalau naksir diem-diem tuh selama nggak berharap dibalas, nggak bakal bikin sedih. Tapi sekarang lo lagi ngarep dibalas ya? Jang Jingle itu bukan anak jurusan kita kan? Jelas bukan dong. Gue udah kuliah di kelas ini 1 semester. Tapi nggak pernah sekalipun lihat dia di ruangan ini. Terus ngapain dia kesini? Nemenin pacarnya lah. Bukannya dia nggak punya pacar. Tapi bukannya dia suka sama Lin Yu. Sampai rela berantem demi dia loh. Itu dia datang. Permisi, ada orang di sebelah sini? Oh, kosong ya. Makasih. Anjir, anjir, anjir. Ke foto dong. Dapat banget momennya. Langsung kusimpan. Coba lihat, coba lihat. Jadi beneran dia kesini demi nemenin Lin Yu. Ya iyalah. Kalau bukan nemenin dia, emang dia duduk di situ nungguin siapa lagi? Kok temen lo masuk kelas di sini hari ini? Lagi gabut aja. Kemarin-kemarin pas lo gabut juga nggak pernah kesini. Mata kuliah ini lumayan seru kok. Nanti lain kali gue pesenin tempat buat lo. Bentar, mereka kenapa sih? Yuk, cabut. Permisi, numpang lewat. Mau keluar ya? Oh, oke. Di sebelah sini kosong. Wah, ternyata tebakan gue salah. Gila, dia pindah tempat duduk. Cewek di sebelahnya itu siapa sih? Plot twist banget. Lo lagi nulis catatan apa sih? Terus kok malah dicoret-coret gitu? Salah nulis. Lagian lo tuh dari semalam salah terus. Udah jangan dicoret lagi. Kertasnya mau sobek tuh. Balikin pulpen gua, mending lo dengerin dosen dulu. Gue emang nggak dengerin dosen, kan gue lagi ngeliatin lo. 10.000 watt. Setidaknya aku jadi obat nyamuk 10.000 watt. Beb, aku kabur duluan ya. Aku udah nggak tahan.
Kalian berdua main sendiri aja, Gih. Untuk kelas berikutnya, harap pelajari materinya dulu ya. Ngapain lari? Nggak lari kok. Terus kenapa jalan cepet banget? Kelas sudah selesai. Kalau nggak pulang mau ngapain? Nungguin aku? Yuk, kamu mau makan siang apa? Kantin. Kantin yang mana? Kantin barat. Wah, kebetulan. Tadinya aku mau ke kantin timur. Terus? Terus, sekarang aku mau ke kantin barat aja. Kenapa? Jiang Yue? Ya? Sebenarnya maksud kamu apa sih? Menurutmu? Kan aku lagi nanya kamu. Kamu pikir aku lagi ngejar kamu? Ayo kita makan dulu. Nanti aku kasih tahu setelah selesai makan. Halo, Tielu, ibumu. Iya, aku mengerti. Maaf ya mendadak ada urusan. Padahal tadinya kita udah janjian mau makan bareng. Lain kali aku yang traktir deh. Bukan di kantin ya. Kamu yang pilih tempatnya, gimana? Harus dong. Karena udah ngebatalin janji sepihak, kamu harus ganti rugi. Nanti kalau udah sampai asrama, kirim pesan ke aku ya. Aku nggak punya WeChat-mu. Sekarang udah punya kan? Dia udah pergi. Kalian berdua lagi kencan ya? Nggak jadi kok. Nggak jadi gimana? Tadi dia dapet telepon. Kayaknya di rumahnya ada urusan, makanya dia pergi duluan. Kemarin aku bilang apa sama kamu? Aku inget kok. Tadinya aku mau nanya sebenarnya maksud dia tuh apa. Terus dia malah nanya balik. Menurutmu aku lagi ngejar kamu? Cie, habis nanya gitu. Dia langsung balik badan dan bilang mau makan dulu. Katanya mau kasih tahu setelah selesai makan, tapi ujung-ujungnya dia malah pergi gara-gara dapet telepon. Jadi sampai sekarang kamu masih nggak tahu dia mau ngomong apa? Nggak tahu, hehe. Ya udah, tanyain aja langsung. Kan kalian udah temenan di WeChat. Kirim pesan Gih. Kirim apaan? Tanya aja maksud kamu nelpon tadi apa. Tapi apa nggak terlalu blak-blakan ya? Kalau gitu kirim gini aja. Katanya, kalau udah kelar makan mau ngabarin mana? Udah, nanti aja dibahas pas balik. Kehidupan selanjutnya mending jadi kucing aja deh. Nggak perlu mikirin apa-apa. Pelan-pelan. Astaga, Mak. Kayaknya aku ketemu cinta sejatiku deh. Yo, kamu udah lihat yang itu belum? Lihat apa? Ada yang ngirim sesuatu di grup ya? Foto Jang Jingxuan sama cewek lain. Oh, yang itu aku tahu kok, tapi kamu nggak marah. Marah kenapa? Lagian dia kan bukan pacarku. Tapi emang cewek itu siapa sih? Sebelumnya nggak pernah dengar tentang dia. Tiba-tiba aja muncul. Coba deh lihat foto ini. Dia duduk di sebelah Jang Jingxuan, deket banget lagi. Iya sih, emang deket banget. Bukannya Jang Jingxuan suka sama kamu ya? Bahkan sampai berantem sama Zhaolin demi kamu. Cewek ini jelas-jelas mau merebutnya kan? Mungkin dia nggak tahu apa-apa. Mana mungkin? Satu sekolah juga tahu kalau kamu sama Jang Jingxuan itu ada hubungan spesial. Kalau bukan mau ngerebut, terus apa namanya? Sebenarnya hubungan kami nggak sedekat itu kok. Kami juga nggak pacaran. Mau pacaran atau enggak, tetap aja ada aturannya siapa yang duluan. Yuyu kan yang kenal dia duluan. Emangnya cewek itu siapa sih? Baru datang langsung nyosor duduk di sebelah cowok orang. Gaya-gayaan kayak pacarnya sendiri aja. Tapi kayaknya Jang Jingxuan deh yang sengaja duduk di sebelahnya. Sudahlah, aku beneran nggak apa-apa kok. Jangan marah-marah demi aku. Duh, lihat deh dirimu ini. Udah ditindas begini malah masih bela orang lain. Cewek kayak gitu tuh, aku udah sering banget ngelihat yang kayak gitu. Begitu lihat cowok tajir langsung deh nempel. Nggak peduli mau cowok itu udah ada pasangan atau belum. Kayak dikejar setan aja kamu. Coba lihat sendiri deh. Spill apaan? Mau spill kasus cewek gatel yang ngerebut pacar orang. Kamu lagi nggak di kampus sih, jadi nggak tahu. Udah rame dari kemarin malam. Ada yang bilang cewek itu sengaja duduk di sebelahmu. Ada yang bilang dia udah ngeuntit kamu berbulan-bulan. Ada juga yang bilang dia sengaja cari-cari alasan buat beraksi pas kamu lagi nggak ada. Yang paling nggak masuk akal, ada yang bilang dia pernah nulis surat cinta buat kamu. Karena kamu nggak bales, dia mulai pakai cara-cara kotor begini. Udah ada 200 postingan lebih yang bahas ini. Emangnya ada satu aja komentar yang beneran fakta? Ada yang bilang, kalian kan nggak kenal sama orangnya. Ngapain sih asal tebak? Tapi habis itu dia langsung dihujat sampai 30 komentar. Dituduh lagi ngebela. Bro, ngapain kamu telepon? Telepon siapa? Dosen wali? Halo Pak Kwang, ini saya. Postingan di forum kampus udah ngasih dampak buruk banget buat teman saya. Ide postingannya bakal saya kirim ke Bapak. Saya harap pihak jurusan bisa turun tangan buat ngurusin ini. Tolong di take down postingannya dan hapus semua konten yang memuat informasi pribadinya. Kalau pihak jurusan nggak bisa ngurus ini, saya bakal hubungin pusat informasi kampus. Kalau pihak kampus juga nggak bisa bertindak, saya bakal bawa masalah ini ke pengacara. Kamu kok nadanya kayak gitu? Terus harus gimana? Ngemis-ngemis sama dia? Sejak kapan kamu bisa setegas dan secepat ini bertindak? Padahal dulu pas disuruh nulis surat pernyataan bersalah aja,
Ada, kamu masih suka nawar. Halo, pusat informasi. Saya Jiang Jingyu. Di forum kampus ada yang tanpa izin. Nyebarin foto orang lain. Dan ngelakuin serangan pribadi. Ide postingannya bakal saya kirim ke kalian. Berdasarkan peraturan kampus, postingan itu harus di take down dan akun pengunggahnya harus diblokir. Tolong segera diproses ya. Iya, iya, Joyang. Kamu kenal orang dari Fakultas Hukum nggak? Kenal, ada satu anak tingkat 3. Kenapa emangnya? Tolong tanyain ke dia, semua bukti ini udah cukup belum buat dibilang pelanggaran hak? Kalau emang cukup, minta tolong dia buatin draft surat somasi. Nggak usah beneran dikirim, cukup kita screenshot terus posting di forum aja. Gila, kamu mau bikin forum gempar ya? Aku nggak bermaksud bikin gempar, tapi yang namanya menyebar fitnah pasti ada akibatnya. Terus kamu mau ngapain? Aku Jiang Jingyue. Pertama, bangku di sebelah itu, aku sendiri yang mau mendudukinya. Dia nggak nyari aku, tapi aku yang nyari dia. Kedua, aku sudah menghubungi pihak jurusan dan pusat informasi. Di postingan ini, semua hal yang menyangkut foto pribadi dan privasinya akan dihapus, dan akun pengunggahnya bakal diserang. Ketiga, aku sedang berkonsultasi dengan teman-teman dari Fakultas Hukum terkait konten fitnah dan serangan pribadi ini. Kami tidak menutup kemungkinan untuk mengirimkan surat somasi. Keempat, hubunganku dengan Lin Yu sama sekali nggak lebih dari sekadar teman biasa. Dia pernah membantuku sekali. Aku berniat membalas budi baiknya. Dan masalah keributan kemarin sama sekali nggak ada hubungannya dengan dia. Tolong jangan hubungkan lagi namanya dengan masalah ini, dan jangan disangkut pautkan lagi. Mengenai hubungan aku dengan orang yang satunya lagi, akulah yang sedang mengejarnya. Bukan dia yang nempelin aku, bukan dia yang menguntitku, dan bukan dia yang merebut siapapun. Semua itu aku. Kalau mau protes, langsung saja hadapi aku. Kalau sampai aku melihat ada yang menjelek-jelekannya lagi, lain kali aku nggak cuma bakal bikin postingan kayak gini. Jadi, kamu yang ngejar dia? Kamu langsung kirim gitu aja secara terang-terangan. Terus gimana lagi? Emang kamu udah dapetin dia? Belum sih. Tapi kalau kamu bilang gitu, gimana kalau nanti dia nggak mau? Bukannya kamu malah bikin dirimu terpojok? Ya biarin aja terpojok. Udah lega? Belum. Terus mau ngapain lagi? Mau nyamperin dia? Dia pasti udah lihat postingan ini. Aku nggak mau dia sendirian menghadapi omong kosong kayak gini. Bentar, dia bilang dia lagi ngejar orang itu, terus muka orang-orang yang sebar fitnah kemarin apa nggak malu tuh. Ini bukan cuma soal malu atau enggak, tapi mereka emang beneran nggak punya urat malu.